Halo semuanya, selamat datang dan kenalin nama gue Rehan Maula Alafi. Di video kali ini gue nggak sendirian. Kali ini gue bareng temen gue yang udah lama banget nih gue temenannya udah dari SMP mungkin. Gue kenal gue kenal tuh dari pengajian. Namanya Arsya. Oke, lu sibuk apa sekarang? Kalau untuk sekarang sih, kesibukan gue menyibukkan diri aja sih, agar punya kegiatan yang baru. Kan gue juga baru selesai SMA, masa SMA gue, dan sekarang lagi nunggu jadwal ospek kampus. Lu kapan tuh jadwal ospek kampusnya? Biasanya sih kalau ospek kampus ya sekitar bulan Agustus sih, akhir atau pertengahan Agustus itu baru mulai ospeknya, selama 2 minggu gitu sih yang kalau gue tahu ya. Lu kan lagi nunggu nih. Lu kan jadi udah lama banget nih lu lulus terus udah lama banget liburan ya kan? Tuh lu tuh lu liburan tuh ngapain aja tuh selama itu? Selama gue liburan sih, kebetulan kan gue dari mulai Januari awal tuh, dari tahun baru, di tahun 2025 itu gue bener-bener yang kayak bahkan nggak mikirin diri gue sendiri, gue lebih kayak mikirin apa yang bisa gue kerjain nih. Itu bener-bener banyak buat kerjaan, mulai dari gue juga harus mempersiapkan kan buat UTBK nanti di tanggal bulan April. Jadi masih ada waktu berapa bulan, sekitar 4 bulan lah ya, Februari, ya sekitar 4 bulan. Habis itu juga gue berbarengan dengan beberapa program kerja yang diamanatin ke gue, kayak Bevos, terus ada program kerja di waktu sekolah juga ada, terakhir buat bikin project buku tahunan sekolah sih. Banyak juga project-project yang memang, banyak yang gue kerjain sih. Oh gitu, berarti lu lumayan sibuk dan sangat-sangat tidak, apa ya, Ya, waktu itu bener-bener gue nggak terlalu mikirin diri gue kayak gue harus healing kemana kemana, jadi gue lebih kayak fokus buat apa yang bisa gue kerjain dan apa yang bisa gue selesaiin. Jadi apa yang gue mulai tuh harus gue selesaiin, dan itu bener-bener gue mulai semua tuh kayak barengan gitu. Ada 3 sampai 4 program kerja yang gue mulai secara barengan gitu. Jadi pusingnya di situ sih. Sampai akhirnya ya di bulan April itu setelah UTBK, nah itu baru gue mulai, ini kayaknya waktunya gue untuk healing gitu kan. Memikirkan diri gue sendiri lagi gitu. oh, oke oke. Nah kalau lu sendiri gimana nih, Han? Wah, gua kan, liburan tuh kan cuman 2 minggu ya, Oh iya, 2 minggu doang ya? Gue hampir 4 bulan. yoi. Gua kan, mulai tuh liburan kalau nggak salah bulan lalu, minggu lalu. Minggu lalu, Juli. Juni akhir. Iya, Juni akhir. Ya. Gue tuh selama liburan tuh ya, gue tuh, di hari pertama tuh, gue tuh nggak mau gue tuh liburan kayak cuman tiduran gitu kan. Cuman terbayar. Iya depan itu tuh kayak lu punya waktu 2 minggu nih, terus lu cuma tiduran doang kayak Sia-sia. sia-sia banget ya kan? Kayak nggak ada yang bisa, jadi ya harus ada yang dikerjain gitu, kalau menurut lu waktu liburan? Iya, gue tuh kalau liburan biasanya, di hari pertama itu gue tulis tuh gue liburan mau ngapain aja. Berarti lu udah bikin to do list lah gitu, apa yang lu bakal lu kerjain gitu? Ya, salah satunya ya bikin konten kayak gini. Gue memanfaatkan liburan gue tuh, buat bikin konten atau ya sekedar baca buku aja, terus juga ya sekalian beres-beres rumah lah gitu. Berarti lu lebih ke kayak seminggu 1 buku nggak? Kan banyak tuh orang-orang kayak di TikTok bilang kayak kalau orang itu tuh banyak yang kayak 1 minggu 1 buku gitu. Lu termasuk orang kayak gitu nggak sih? Enggak sih, gue tuh enggak segila itu sama buku sebenarnya, kayak kayak cuman buat waktu luang itu gue sempetin aja. Jadi biar ada yang diingat di memori dan menambah wawasan baru berarti? Ya, bedanya gue sama lu tuh gue nggak terlalu, keluar, jadi gue manfaatin liburan di rumah tapi yang nggak cuman biasa-biasa aja. Oh, berarti sama-sama mencari wawasan baru, tapi dia lebih ke dari rumah gitu. Kalau gua mengeksplor hal baru gitu guys, perbedaan kita tuh. Iya. Lu kan kalau lihat di media sosial sekarang ya, lu sadar gak sih kayak banyak banget topik-topik yang kayak self improvement gitu? Benar-benar banyak sekali kayak di konten tuh, kayak orang, berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri dia, kualitas hidup dia, bahkan sampai ke kualitas pertemanan kalau lu tahu. Kayak kalau misalkan nggak sejalan dan memang toksik buat lu, tinggalin. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ah, setuju banget gua, Nah, setuju banget. jadi semua serba ditingkatkan lah sekarang di tahun 2025 ini yang kalau gua lihat ya. Tapi menurut lu nih, menurut lu orang-orang yang suka topik self improvement secara tiba-tiba nih, kan banyak banget ya kan. Itu karena dia tuh kenapa sih? Kenapa dia tiba-tiba suka tuh?
Mungkin kalau yang gua tangkap sih, satu tuh dia bisa, FOMO di media sosial, kedua juga mungkin ada patah hati mungkin gitu, jadi dia meningkatkan kualitas diri dia, dan juga yang bisa kayak lu tuh, yang ketiga tuh menurut gua, kayak dia tuh sekarang kan liburan nih nggak ngapa-ngapain, dia tuh kayak terbesit hatinya untuk kayak, "Ah gua kalau liburan nih agak sia-sia gitu, kalau liburan gua cuman kayak nggak dimanfaatin." Pengaruh sosial media tuh berarti sangat-sangat besar ya Sangat buat berarti dan sangat-sangat besar buat diri kita gitu, karena ya hampir 80% orang di Indonesia itu terpengaruh media sosial sih. Jadi apa yang lagi tren diikutin kan gitu. Tapi bagusnya tren sekarang itu lebih ke yang positif gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri nih, definisi self improvement nih menurut lu sendiri itu kayak gimana tuh? Lu dulu deh, kan lu, lebih di rumah nih, kalau menurut lu kan, self improvement melalui yang dari rumah aja gitu gimana? Menurut gua ya kan, self improvement itu kan lebih kayak perkembangan diri kan. Ya menurut gua sesimpel lu tahu punya tujuan hidup, terus lu maunya apa, itu menurut gua udah berkembang sih, udah Setuju bertumbuh itu. ya. Jadi kayak lu punya tujuan apa dan lu ada apa untuk meraih tujuan lu itu gitu. Iya betul, itu menurut gua udah bisa dibilang self improvement, atau yang mungkin lebih sederhana lagi, lu lebih baik dari yang Hari sebelumnya. sebelumnya. Gue setuju sih kalau itu, tapi kalau gue sendiri mungkin, kalau gue ya dari diri gue sendiri kayak satu hari tambah satu wawasan gitu. Jadi apa yang belum gue ketahui sebelumnya, gue tahu di hari itu. Jadi wawasan gue terus bertambah tiap harinya gitu. Karena semakin semakin kita cari tahu, malah semakin banyak hal-hal yang mungkin awalnya kita nggak mau tahu gitu. Misalkan, eee, misalkan salah satu tujuan gua mau ini gua analogi aja ya, kayak misalkan salah satu tujuan gue itu mau ke perpustakaan gitu kan. Nah pas di jalan ke perpustakaan itu kan tujuan gua, sambil menuju, tujuan gue itu perpustakaan kan. Tapi sebelum masuk ke perpustakaan gua ngelihat sekelompok orang lagi berbicara nih, lagi berdiskusi, mendiskusikan satu buku gitu. Nah, gue ikut nimbrung dan di situ malah justru menambah wawasan gue. Nah, gitu. Jadi kayak, nggak harus terpaku satu tujuan, tapi yang penting kita menambah wawasan baru sih, itu sih kalau menurut. Gitu ya. Dan juga selain kita bisa menambah wawasan, mungkin kan itu teman kita cuma satu atau 2 orang, tapi kan itu Iya. berkelompok. Dan juga kita bisa menambah relasi baru, nanti dari kita punya kenalan baru, kita berteman sama dia, terus juga kita juga nambah temen lainnya nanti kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Tapi gua merasa ya kalau, dari banyaknya topik self improvement ini, itu tuh karena mereka selain mereka mungkin FOMO yang tadi lu bilang, itu mungkin banyak dari mereka juga yang ngerasa kayak, gagal, cuman merasa gagal. Gagal dalam arti? Gagal dalam arti tuh kayak kan kalau lu lihat nih konten-konten di media sosial sekarang kan banyak tuh yang lagi ramai tuh yang sukses di usia muda ya kan, ngerti ya? Ngerti ngerti, paham. Jadi kayak dia tuh merasa dirinya tuh gagal Iya, gitu. padahal dia tuh masih muda banget, masih bisa terbilang ya belasan tahun. Masih dalam proses lah gitu, masih bisa Iya berproses, tapi dia udah merasa gagal gitu. iya. Nah, makanya banyak nih orang yang tergila-gila untuk, meningkatkan dirinya sendiri. Terus kalau misal dia belum sampai di tujuan dia, dia tuh langsung merasa gagal. Cuman karena Nggak nyampe tujuannya gitu. Atau cuma karena dia tuh nggak nyampe ekspektasinya dia, ekspektasi yang ada di media sosial sih lebih tepatnya. apa ya istilahnya tuh lupa, standar Ya ya, standar media itu sosial, tinggi iri banget. Tapi kalau menurut gue ya, kalau kita hidup mengikuti standar media sosial tuh, kita nggak bakal hidup. iya, Iya, kayak gue juga ngerasa gitu sih. iya, sebenarnya kalau gua ya, simpel kayak dari kecil nih, kita punya sepeda nih kan, atau sebelum kita punya sepeda kan kita jalan nih, tapi ngeliat orang nih, "Aduh dia punya sepeda kayaknya lebih cepet ya," gitu. Pada saat kita punya sepeda, ngeliat orang punya sepeda listrik gitu, "Aduh kita nggak capek-capek goes ya." Mending kita punya, sepeda listrik, kita ngeliat orang punya motor, pasti kita pengen beli motor. Maka dari itu kita benar-benar harus bersyukur dan juga tidak mempunyai ekspektasi berlebihan, karena kalau misalkan kita mengikuti standar media sosial, standar, tetangga, ataupun standar orang-orang di sekitar kita itu, kita nggak bakal hidup dengan tenang gitu. Jadi, ya hiduplah apa yang bisa kamu jalanin gitu.
Yang penting kita nggak kekurangan dan nggak, apa ya istilahnya ya, dan cukup lah, kita harus merasa cukup. Iya, ya. Karena ya kalau misal kita ikut standar media sosial kan Nggak bakal ada habisnya sih. yang nggak bakal ada habisnya karena setiap manusia juga berbeda kan. Dan juga setiap manusia juga udah punya porsinya masing-masing gitu. Kita nggak bakal bisa menuhin semua ekspektasi manusia gitu. Nah, cuman nih kalau kalau misal ada orang nih, dia ikut standar media sosial nih, terus dia tuh ngerasa kayak, "Kok gue nih kayak kurang banget ya," gitu. Nah, menurut lu apa yang harus dia lakukan biar dia tuh nggak ngerasa dia tuh kayak gagal terus gitu? Kayak, "Gue nih harus ngapain sih sebenarnya biar gue nih nggak ngerasa kayak gini mulu," gitu? Oke, menurut gua saat yang pertama itu dia tuh harus tahu tujuan dia nanti itu apa gitu. Nah, untuk meraih tujuan dia itu seperti apa dan prosesnya itu mau dia bawa kemana gitu. Mau yang, prosesnya pelan ataupun langsung cepet gitu. Tergantung individunya sih, dan juga masih banyak cara lah gitu untuk mencapai tujuan dia kan. Menurut gue sih itu sih. Kalau lu sendiri? Kalau gue ya, Apa? sebenarnya kalau orang yang merasa gagal tuh, dia tuh cuman merasa, ya nggak sih? Iya, dia cuman merasa aja, padahal nyatanya enggak gitu, karena dia melihat di media Di sosial. sosial, iya. Ya, yang sebenarnya tuh kalau dia lihat ke belakang lagi nih, proses-proses yang udah dia lakuin, itu tuh sebenarnya udah jauh. Tapi karena dia terlalu terpapar sama media sosialnya itu tuh dia jadi kayak, mmm, terlalu apa ya, terlalu ngikutin banget, terlalu apa ya, terlalu standarnya tuh kayak Standarnya tinggi, iya, standarnya jadi tinggi standarnya kan. tinggi tapi usaha dia nggak setinggi itu. Iya, jadi kayak cuman ilusi aja kan. Ilusi dia, iya. Dan itu kita ngeliat banyak anak muda sekarang yang kayak judi online. Nah itu bener-bener marak di Indonesia. Gue juga pernah ngobrol kan oleh salah satu ketua BEM yang ada di Indonesia. Itu ada dari ketua BEM-nya Unpad. Dia menyadari, dia sambil meneliti juga kan kenapa di Indonesia itu banyak pemuda yang mengikuti judi online, dan ternyata ya karena itu tuntutan standar media sosial. Jadi kayak misalkan ya inilah sedetail HP iPhone lah gitu. Dia merasa terkucilkan gitu kalau nggak HP iPhone kan. Akhirnya dia dia nggak menabung, dia nggak punya pekerjaan pokok, harinya dapat punya duit awal misalkan 100.000, dia masukin ke judi online, menang. Kan merasa cepet lah gitu duit panas kan. Tapi dia nggak tahu kalau itu tuh duit panas gitu. Iya. Dia puter, ngutang sana, ngutang sini, jadi ya stres sendiri akhirnya gitu. Iya sih. Gue malah lebih seneng kayak, pemuda yang memang dia nih nggak mengikuti standar sosial, tapi nggak ketinggalan banget, ngerti nggak sih? Kayak dia nggak ngikutin nih, standar sosial kan tinggi, dia standar-standar aja gitu, tapi nggak ketinggalan zaman juga gitu. Oh, ngerti. Berarti dia nggak terlalu mikiran lah apa yang ada di media sosial itu. Iya. Dengan daripada 50.000 buat satu kopi, dia mending 50.000 buat makan di warteg. Ya itu sih menurut gua sih pemuda yang keren sih kalau kayak gitu, nggak kenal gengsi lah kalau kata gua gitu. Cuma kalau gua bahas lagi tadi yang judi online tuh, itu kalau menurut gua pribadi ya, orang yang ikut ikut-ikutan judi online itu tuh biasanya tuh orang yang, dia tuh pengennya cepet, Iya, pengennya ya kan? instan gitu. Pengennya instan kan. Dia nggak tahu proses kayak Dia nggak mau, bukan nggak tahu sih, lebih ke nggak mau dia, nggak mau nggak mau proses proses. gitu. Kalau menurut gue ya, dia tahu kalau misalkan dia tuh bisa berproses, tapi dia nggak mau, dia mau yang instan. Nah, menurut gue apa yang didapat secara instan, maka juga, habisnya juga secara instan gitu. Kalau sesederhana ini sih kan, kayak misalkan kita kan nambah wawasan tuh nggak secepat itu kan, butuh 4 sampai 5 tahun, tapi ingatan kita, wawasan kita itu akan lama di otak kita, nggak secepat itu hilangnya gitu, pasti kalau kayak gitu. Jadi online tuh juga, apa ya istilahnya, suatu ini sih, suatu ancaman juga buat negara kita gitu kan. Tapi gue lebih suka daripada orang yang nyari duit cepat gitu kan, ataupun pasti kan kalau judi online dia juga punya modal kan ya. Nah, daripada modal dia buat dipakai judi online, gue lebih suka modal dia tuh banyak juga tuh anak-anak di, media sosial yang mulai bikin brand sendiri, brand baju. Ah, iya gue Iya sering lihat tuh, kan? Nah itu gue lebih suka pemuda yang kayak gitu. Jadi daripada duitnya diputerin di judi online yang tentunya jelas nggak bakal balik lagi ke kita secara untung, dia mulai ngebangun bisnis gitu kan, cari relasi,
terus juga bisa, apa ya, meningkatkan diri dia, ya, apa ya, healing lah gitu. Secara kan daripada dipakai buat judi online kan, gitu. Berarti dia tuh bisa memanfaatkan apa yang ada dengan baik daripada dia memanfaatkan yang 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 udah jelas nggak bakal untung ya, tuh, gitu. Nah kalau lu menurut lu sendiri, self improvement lu tuh mau kayak apa? mau kayak apa tuh gimana maksudnya? Maksudnya gimana gitu ke depannya gitu kan. Kan kalau orang kan mungkin, hidup dia mau dicoba besok lebih baik dengan cara kayak bangun lebih pagi atau menurut lu apa yang lo lakuin hari ini? Gue penasaran sih, kan udah lama nih nggak ketemu nih. Kalau self improvement menurut gue ya, mungkin gue nih, lakuin 1% lebih baik dari hari kemarin. Ya, Sama. paham kan? Nah, buat ngelakuin 1% itu tuh biasanya gua rangkai dulu tuh, gua strukturin di entah itu gua pakai notes atau gua pakai buku jurnal. Itu tuh jadi setiap harinya itu gua lakuin apa aja yang bisa Lo lakuin gitu. enggak, apa aja yang bisa gua lakuin setiap harinya biar gua tuh enggak, apa ya, enggak terbuang waktu gua sia-sia setiap harinya. Jadi terstruktur gitu. Misal gua hari ini pengen belajar ini. Oke, berarti gua gua pecahin tuh, gua pengen belajar apa misalnya, gua pengen belajar digital marketing misal. Nah itu gua pecahin dulu tuh, gua belajar marketing dulu, terus sosial media, apa aja yang ada di sosial media, terus gimana cara copywriting. Nah, jadi terstruktur gitu. Tapi kalau menurut lu sendirian kan banyak nih istilah kata FOMO gitu. Itu tuh kan banyak nih orang-orang yang kayak FOMO lari, FOMO main padel lah yang lagi hits sekarang. Itu menurut lu bagus buat kita anak muda atau gimana nih? Pendapat lu? FOMO ya, kalau FOMO itu, sebenarnya kalau FOMO-nya ke arah yang lebih baik kayak, olahraga atau FOMO yang kayak tadi tuh yang suka-suka topik self improvement itu nggak apa-apa sih. Cuman yang gua sayangin tuh kalau FOMO-nya tuh FOMO yang kayak nggak jelas, ngerti nggak sih lo? Kayak Ya FOMO ini ya, apa sih namanya tuh yang ada lu lewat gak sih di beranda lu tuh yang kayak FOMO, duh lupa. pokoknya yang tren-tren yang nggak jelas lah, yang malah ngerugiin kita. Itu kayak gua lihat banyak ya, cuman gua lupa tuh apa aja Iya tren-tren memang, yang banyak orang banyak sekali sampai lupa. Iya, iya, sampai lupa lupa saking ya, banyaknya betul tuh. betul. Tapi apakah menurut lu, orang-orang yang, eee, ikutin self improvement itu juga berkembang secara mindset-nya dia? Dengan dia berpikir juga itu satu langkah lebih maju daripada orang yang nggak berpikir gitu. Mindset dia juga pasti berubah, pola pikirnya juga pasti dia berkembang, karena apa? Karena dia berpikir, dan dia juga memandang dunia nggak cuman dari satu POV aja, gitu. Kan namanya dia kan belajar self improvement dari orang lain itu memandang, kata self improvement seperti apa, dan dia tuh memandang kata self improvement itu seperti apa, itu kan jadi 2 POV yang berbeda kan, dan itu bisa membuat pola pikir kita jalan, pola pikir kita bersih, dan menambah mindset kita gitu. Kan lu tahu dong, kalau soal mindset tuh ada growth mindset sama fixed mindset, ya kan? Nah, kenapa ada orang yang dia tuh, fixed mindset gitu, kayak kayak dia tuh nggak bisa berpikir secara berkembang, kayak misal contoh, iya stuck gitu, kayak misal contoh, eee, gua nggak bisa gambar yang bagus. Nah, dia tuh bener-bener kayak bikin diri dia tuh berpikir kalau emang gue tuh nggak bisa gambar, bukan dia tuh pengen belajar gambar gitu. Kenapa dia tuh punya fixed mindset gitu? Kenapa dia tuh nggak berusaha untuk kembangkan pikirannya jadi, "Gue nih harusnya kayak gini," gitu. Karena nggak semua orang punya mindset seperti itu sih, kan. Jadi, gue juga heran ya, kayak orang tuh yang udah nyerah duluan sebelum mencoba gitu, kayak udah gagal nih ataupun ditawarin misalkan, dan itu gua rasa orang yang seperti itu nggak bakal survive untuk di dunia kerja sih, karena di dunia kerja itu tuntutannya nggak cuman apa yang lu bisa gitu, jadi lu harus semua bisa gitu. Jadi kalau misalkan lu nggak bisa, misalkan lu kayak tadi lu bilang, "Gua nggak bisa gambar," gitu. Ya lu harus tahu gimana cara lu bisa bisa jadi orang yang bisa gambar gitu. Karena
di dunia kerja juga kayak gitu. Gue juga kayak awalnya gue juga yang jujur awal-awal tuh gue sebenarnya orang yang nggak terlalu pandai ngomong di depan orang gitu kan, tapi gue kan suka organisasi gitu. Kalau gue nggak bisa ngomong di depan orang, gimana gue bisa dipercaya sama orang gitu kan. Nah, gue nggak kayak, "Aduh gue nggak bisa deh, gue nggak bisa ngomong deh." Nggak kayak gitu, tapi gimana caranya gue bisa jadi orang yang bisa ngomong gitu, di depan orang nggak malu, nggak gemeteran, ataupun apa gitu. Gimana caranya? Ya gue searching di sosial media, gimana caranya gitu kan. Terus langkah apa yang baik untuk kita bisa berbicara, terus dari mana sih kita bisa memulai itu, gitu. Kalau menurut lo sendiri? Kalau menurut gua ya yang tadi, yang seperti gua bilang, ada orang yang kagak bisa gambar nih, ya dia tuh menganalogikan kalau dia tuh berpikir kalau dia tuh emang Nggak bakal nggak bisa bisa gambar gambar, selamanya gitu ya? bukan dia berpikir kalau dia tuh pengen belajar gambar gitu. Kalau gue sih kalau menurut gue sih fixed mindset kayak gitu. Nah, gue juga punya temen nih satu nih kan, yang menurut gue dia tuh bener-bener kayak berpikir kalau dia tuh emang kayak gitu. Jadi gue tuh punya temen, dia tuh berpikir kalau dia tuh, selalu nggak bisa apa-apa. Dia dia tuh tergabung dalam satu organisasi. Dia tuh, organisasi itu tuh lumayan cukup keren lah gitu. Cuman dia tuh ngerasa dia tuh nggak apa ya, dia tuh nggak bisa apa-apa di dalam situ, padahal dia tuh sebenarnya bisa, Bisa, cuman dia punya tuh ada potensi, tapi dia dia nggak sebenarnya mau iya, dia tuh ngeluarin. sebenarnya ada potensi, cuman dia tuh nggak nggak pengen bukan nggak pengen berkembang, tapi dia Menutup dia diri dia 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 untuk berkembang. berkembang Iya, gitu dia ya? tuh menutup diri dia tuh kagak ada rasa ingin belajar, atau dia tuh nggak ada rasa kayak, "Ah, gue bisa nih, gue pengen pelajarin, ah," gitu. Dia tuh nggak ada sebenarnya. Sebenarnya Gue gue juga juga punya temen kayak gituan. Itu dia cuman butuh satu temen yang bener-bener bisa nge-push dia untuk dia tuh percaya diri gitu, kayak ngeyakinin dia terus dan gua ngelakuin hal itu dan temennya tuh lama-lama akan termotivasi gitu kan. Apalagi, eee, dia tuh merasa punya temen yang bener-bener nge-support dia dan akhirnya dia ya membuang mindset itu dan dia berubah mindset-nya gitu. Dia cuman butuh satu temen yang bisa nge-push dia terus-terusan gitu. Tapi ya balik lagi, nggak ada temen yang bener-bener yang mau selamanya gitu. Jadi lu harus improve atau lu ditinggalin gitu. berarti emang lingkungan pertemanan tuh sangat berpengaruh banget sama kita sendiri. Betul betul, sangat berpengaruh sendiri dan gua bersyukur banget punya teman-teman di Forum Masjid DKI Jakarta khususnya yang memang mereka tuh mendukung satu sama lain gitu, saling bertukar pikiran, saling menyemangati dan nggak pelit itu wawasan gitu. Jadi nggak kayak di organisasi itu nggak kayak kita saling apa ya, istilah saling berlomba untuk jadi lebih baik apa ya, saling berlomba untuk kelihatan siapa yang lebih baik, tapi di Forum Masjid DKI Jakarta gua merasa kayak kita tuh ayo tumbuh bareng gitu. Nggak ada yang lebih baik di sini, kita tuh di sini satu dengan tujuan yang sama, yaitu, menambah wawasan dan meningkatkan diri sendiri meningkatkan pengalaman dan masih banyak lagi. Gitu sih menurut Berarti gua. tuh lingkungan lu tuh bener-bener kayak di organisasi itu tuh sehat banget ya? Alhamdulillah dan memang itu yang gue cari sih, malah melebihi ekspektasi gua gitu karena menurut gua kayak ya di lingkungan sekolah gue juga gue bukan yang ketua OSIS ataupun ketua eskul sih. Nah, gue bertemu dengan orang-orang yang kayak ketua eskul, ketua formasis daerah. Sebelumnya kan sebelum ke pusat ya ada juga beberapa yang ke daerah dan itu walaupun mereka jauh di atas gue pengalamannya, mereka itu nggak sombong, nggak menutup diri untuk berbagi pengalaman dia ke gue gitu dan itu benar-benar kayak memengaruhi hidup gue banget sih, gitu. Kalau lu sendiri gimana? Ya itu yang tadi, lingkungan menurut lu, lingkungan pertemanan. Kalau menurut gue lingkungan pertemanan emang sangat berpengaruh ya, karena kalau kalau misal lu, ketemu sama temen yang toksik itu lu Ini toksik bukan dalam artian ngomong kasar ya guys ya, beda-beda. toksik menurut gue nih toksik secara, kayak playing victim tuh. Nah itu atau enggak ya toksik secara perilaku dia lah, kayak egois segala macam. Itu tuh gue tuh, menurut gua itu kalau kita masuk ke pertemanan yang seperti itu, atau circle yang seperti itu kita tuh bakal terpengaruh sama dia, Ah, itu dia ya gitu. kan? Nah, gue mau garis bawahi dulu nih ya yang lo bilang tadi plan tim. Nah, itu benar-benar berpengaruh guys. Jadi, gue punya 2
apa ya, istilahnya kan ada pertemanan gue di luar gitu kan, ada yang di sekolah, ada yang di rumah gitu kan. Nah, beda banget gitu, yang ada di luar ini dalam artian organisasi yang gue di luar kayak Formosis, terus juga gue sempet kegabung ke PR Jakarta dan masih banyak organisasi di luar, terkait masalah nih, ketika gue punya 2 pandangan nih, ketika gue punya masalah di organisasi, dan ketika gue punya masalah di pertemanan selain organisasi gitu, Di luar di luar organisasi organisasi dong. gitu. Nah, maksudnya di luar organisasi ini bukan teman organisasi gue gitu yang ada di luar, Oh, ngerti gak? ngerti gua. Kayak teman sekolah ataupun, nah gue nggak mau sebut. Nah jadi misalkan di organisasi kalau gue ketemu masalah, kita itu cari, titik temu dan nggak, eee, yang intinya itu satu, nggak nyari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita cari permasalahannya itu seperti apa dan kita tentukan gimana nih cara Penyelesaiannya. penyelesaiannya dan jalan keluar dari permasalahan ini bareng-bareng. Bener-bener kayak ayo, nah kalau misalkan di luar organisasi atau bukan, anak organisasi itu biasanya kayak playing victim, nama dia nggak mau kotor gitu kan. Nah itu dia, itu bener-bener, oh beda ya ternyata lingkungan pertemanan yang ini dengan itu, dan itu gue dari situ gue juga banyak belajar, ya seperti apa sih orang-orang yang ada di, lingkungan sekitar kita gitu, bagaimana watak dia gitu kan, kayak bagaimana sih cara pola pikir orang juga berbeda-beda Berarti teman-teman yang kayak toxic itu udah lo cut off semua tuh kayak gitu ya? lebih ke ya nggak cut off sih enggak ya, cuman kalau udah parah banget sih gua cut off gitu, cuman kalau mungkin ya mengurangi lah, mengurangi temu gitu, mengurangi interaksi. Dan nggak banget gitu kalau misalkan kayak nyindir status itu udah, udah sebenarnya ngapain nih kita udah SMA gitu, itu biarin aja waktunya next day gitu, nggak ada. Gua makanya kayak ngeliat kalau ada permasalahan di FOS ataupun di luar FOS gitu kayak beda banget gitu. Kalau di kos tuh gua kayak merasa, sweet dah pokoknya, kayak juga kalau misalkan kita ada yang lagi terpuruk atau lagi ada yang kesulitan, entah itu karena nafas ataupun enggak, tapi di pos tuh gimana tuh, beda kalau orang di luar gitu kan, gue merasa kayak, bahkan masalah aja sampai bersih-bersih disindir we gini gitu, waduh, udah bukan masanya lah, Iya, lah gitu. sindir-sindir mah udah kayak anak SMP banget lah ya. Nah itu dia sih, itu. Dan dari situ gue juga belajar bahwasanya, oh dia sempat sih gue pernah balas sedikit lah, tapi akhirnya yang apa ya, yang ngekor gue juga kayak anak FOS lagi gitu, anak-anak temen organisasi gue yang di luar. Saya ngapain sih? Oh iya ya, akhirnya gue ngerti lagi, dan itu dia bedanya orang yang bener-bener punya pola pikir yang positif sama yang negatif itu bener-bener beda gitu. Dan mindset dia selalu terbuka buat siapapun orang yang ingin berkembang bersama gitu. Jadi gimana ya, kalau kita mau berkembang tapi teman kita nggak berkembang, kalau misalnya kita tegur kan pasti Iya, marah kan. iya dong. Nah beda sama orang yang mau udah kenal nih saling, oh kayak tiba-tiba sen emang mau berkembang bersama kan, akhirnya dia, berani negur gua dan, "Oh iya bener," gitu. Tapi kalau misalkan orang yang nggak mau berkembang dan menutup diri, dia malah dimarahin Bro. Itu gunanya milih teman. Kayak ada, satu apa, Enggak, bukan. bukan, satu apa ya namanya, yang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya yang sih, Itu ya betul, betul. ya kan? Itu Kalau kata orang orang tua gua tuh kayak, dengan siapa lu, bergaul, ya itu kelihatan hasilnya kayak gini lah. Kalau lu berteman sama tukang minyak wangi, kata orang tua dulu kan, iya, kalau lu berteman sama minyak wangi kan ketularan wanginya. Kalau lu berteman sama orang yang main di dekat-dekat spot sampah, ya bau sampah Mas. Gitu lah mirip-mirip. Ih, I see, I see. menurut gue sih itu. Dan masih banyak yang perlu kita omongin, dan nggak cukup kayak ini durasinya. Oh iya nih, ini udah berapa menit nih? Kok gua Oke nih, salat. penasaran sih lu kayak apa lagi yang akan dibahas. Tunggu kali ya, tunggu berikutnya. Next episode kali ya. Oke. Oke, sekian video gua sama Arsya. Apa deh? Kesimpulan lah. Kesimpulan. Dia kan lu sering buat ini kesimpulan dari omongan kita berdua. Oh, Aku juga pengen belajar dari lu nih. Gitu kan. kesimpulan dari semua topik yang udah kita bahas nih. Oke, kesimpulannya adalah Ini tanpa dia tanpa nyatet ya guys. Kita otodidak lah. aku nggak ada skrip sama sekali, sumpah dah. Gak ada skrip, bener-bener amatir. Yang amatir banget ini ya. Datang ngobrol, ya udah. Coba ada Tor ataupun, oh ya Tor itu term of reference ya. Oh iya, kayak Pak, dikit info.
Biasanya kan kalau podcast, ya kalau gue ngundang narasumber kan, Thor gini kan pertanyaannya, ini kita enggak guys, udah ya udah otodidak aja. Kosongnya ini tuh juga kosong nih buku gua kalau lihat ya, buku gua juga kosong. Apaan yang gua cet nggak ada. Cuman tema Tema topik doang udah gitu. Kayak dateng ngobrol bedanya cuma direkam doang udah gitu. dan dia cuman direkam dan nggak kasar lah ya, Iya, dan nggak gitu. Ya segitu sih. Mohon maaf lah guys kalau kita ada ya asal kita bakal improve gitu. oke. Kesimpulannya menurut gua adalah, yang pertama itu kalau kita mau berkembang kita jangan ngikutin standar sosial media, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu mau berkembang lu jangan punya fixed mindset. Lu harus bisa berpikir kalau lu tuh bisa. Jangan berpikir kalau, "Ah, gua nih udah bawaannya kayak gini." Jangan, guys. Tuh, mindset orang jadul ya. Ya itu jangan jangan kayak gitu, guys. Dan kesimpulan yang ketiga, pilih-pilih lingkungan, khususnya pertemanan, Setuju banget itu artinya. ya kan? Benar-benar. Kalau menurut lu kesimpulannya hari ini kita nih bahas apa nih? Gua sama sih kayak lu, gue cuma ngeliat satu. Apa tuh? Jangan menutup diri dan jangan mudah tersinggung. Oke, asik. Karena kalau lu ya temen lu cerminan diri lu sih gitu. Misalnya tuh kalau cepet tersinggung ya pasti lu nggak bakal ada yang nembak lagi. Jangan sampai lu menyesal di kemudian hari. Udah. Ya itu dia quotes of the day. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Asik. Take time itu juga belum beda. Itu dia. Penting ya baik-baik aja lah ya. Ya, oke, sekian video kita hari ini. Mungkin kalau nanti ada next episode kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Oke, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.